ketemu lagi di After the Break. Dan seperti biasa selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi yang keren dan kece seputar dunia otomotif dan gadget. Bersama saya Sandra Oldana. Dan bersama saya juga Arya Sungkoro. Kita bakal ngebahas tentang informasi yang menarik kali ini di episode kali ini. Cuma kita masih belum ngasih tahu informasi apaan ya. Jadi buat lo semuanya kalau penasaran saksikan terus aja episode kali ini masih di After the Break. Nah, kita ngeliatin nih sekarang di belakang kita ini ada apa sih, Yo? Kamu tahu nggak mainan yang namanya diecast? Aku nggak tahu sih, tapi ini kayak kelihatan kayak mainan mobil-mobilan masa kecil gitu. Mobil-mobilannya kayak masa kecil. Tapi kalau kita ngomongin sedikit tentang diecast ini sebenarnya bukan mainan untuk anak kecil, tapi juga mainan untuk orang dewasa. Kenapa? Karena dia tuh terbuatnya dari besi yang kemudian dilelehkan dan dibuat dengan menjadi bentuk mainan dalam skala yang kecil. Dibikinnya juga macam-macam. Okay. Ini kalau kamu lihat di sini kan ada mobil-mobilan gitu ya. Yeah. Ada juga pesawat, ada juga sepeda motor, sampai ke peralatan konstruksi itu semuanya ada. Tapi Keren semua ya? berbeda-beda ya ukurannya. Kalau yang ini kan kecil banget, Betul. kalau ini gede banget gitu kan. Itu dia. Nah, ini sebenarnya mereka tuh ngebuat dalam bentuk skala yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tentang diecast itu seperti apa ke orang yang emang punya ini ya. Karena bukan punya gua. Siapa ya? Nah kalau pengen tahu ntar kita bakal ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya kita punya satu liputan. Ini tentang perjuangan anak bangsa di ajangnya Asia Cross Country Rally 2016. Ada Rudy Poa dan juga ada Kadek. Seperti apa? Langsung aja kita lihat liputannya ya. Ini dia. Autofreaks, tinta cerita anak bangsa di Asia Cross Country Rally 2016. Kembali kami kisahkan. Leg 3 yang terdiri dari dua special stage, yaitu SS3 dan juga SS4. Bukanlah perjuangan yang mudah bagi pereli Indonesia, terutama bagi anak Bali yang satu ini. Ya, Kadek betul-betul harus berjibaku, start dari urutan paling belakang dan mengalami ban belakang kempes selama SS berlangsung. Ditambah belum sepenuhnya motor dalam kondisi prima usai mengalami masalah teknik sebelumnya. Menjadi warna yang dihadirkan Kadek Ramayadi. Tak berhenti di situ, usai finish, seluruh pereli harus menempuh jarak 248 km country road menuju White Sand Palace, Sihanouk Village, Kamboja. Kendala ban kembali membuat Kadek geleng-geleng. Dirinya harus mengisi dalam ban dengan rumput-rumput yang ia temui di tepi jalan. Walau pada akhirnya datang servis car dari salah satu tim Thailand yang menawarkan ban cadangan untuk Kadek. Jadi mereka bantu kita kasih ban bekas, ban dalam kasih baru, dan kita akan ganti di depan di kompetisi. Merdeka! Merdeka! Hari ini adalah hari yang spesial. Yap, lantaran leg 4 ini berlangsung bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Semangat kemerdekaan diusung penuh oleh kedua pereli Indonesia, Rudy Poa bersama Kadek. Selamat pagi, hari ini 17 Agustus, hari perayaan Hari Kemerdekaan kita. Semoga di hari ini perjuangan kita, semangat kita tetap setinggi semangat berjuang kita dulu di tahun 45. Merdeka! Leg 4 ini menyuguhkan dua special stage, yaitu SS5 dan juga SS6, dengan total jarak SS 125 km. Karakter trek di leg ini menyajikan jalur yang sempit, melewati perkampungan dengan landscape pematang sawah, kemudian jembatan dengan kontur jalan yang berlubang, serta lebih banyak trek tanah lurus yang panjang. Rudy Poa beserta Kadek rupanya jatuh bangun menyelesaikan lomba. Namun sayang Rudy hanya berhasil finish ke-31 dan Kadek yang mengalami masalah menyentuh finish di urutan ke-41. Meski Kadek start dari posisi 10 di SS5, kesalahan membaca rute book membuatnya harus terjun ke danau. Hari yang naas buat saya, motor saya masuk ke rawa,
Beruntung, motor yang tenggelam setengah badan tidak mengalami kendala serius dan dapat melanjutkan race. Tak berhenti di situ, kesialan kembali menimpa Kadek, yaitu baut riser stang motornya patah. Di jalan lurus patah baut ini. Hari ini hari keempat rally AXCR dilombakan. Hari ini saya mendapat sebuah pelajaran yang sangat berharga, di mana saya salah melakukan navigasi sehingga motor overshot dan saya masuk ke danau. Untung kita masih bisa keluarkan motor, sedikit perbaikan, jalan lagi. Hari ini benar-benar sebuah hari yang cukup melelahkan karena di SS ke-6 atau SS kedua hari ini itu motor juga mengalami kendala, baut stangnya sampai patah. Terpaksa kita untuk evakuasi sangat sulit dilakukan karena ada di tengah kampung yang 80 kilo dari jalan aspal dan perlu waktu yang sangat lama, sehingga kita harus survive, memodifikasi dengan tali dan karet ban sehingga stang yang patah itu bisa pasang lagi dan finish sampai di hotel. Untuk SS ke-6 hari ini karakternya adalah super high speed track, di mana kita lihat jalan lurus itu bisa sampai 8 km lurus, tidak ada tikungan sama sekali, sehingga motor dengan kapasitas yang lebih besar kali ini benar-benar kelihatan taringnya. Mereka bisa sampai full speed sampai 160-170 km per jam, sedangkan motor kita yang 250 cc, apalagi motor saya ada kendala, itu hanya bisa lari maksimal 95 km per jam. Kalau punya Bapak Rudi Poa agak lebih mendingan, dia bisa lari di 120 sampai 125 km per jam. Etape 5 bisa dibilang yang paling beratnya Autofix. Yap, lantaran handicap yang dijumpai ialah gabungan kemampuan menaklukkan trek high speed serta teknikal. Belum lagi jarak tempuh 175 km yang terbagi dalam 2 SS. Namun jangan salah Autofix, pereli andalan tim Furukawa Battery Indonesia Kadek Ramayadi, di mana sebelumnya menjadi perbincangan karena aksinya berenang di danau. Kini Kadek menjadi pusat perhatian setelah mencatatkan finish di posisi 9, di mana dirinya harus start dari urutan 41. Hari ini adalah hari kelima perjalanan race di AXCR 2016, terdiri dari 2 special stage. Di special stage pertama, saya mendapatkan hasil yang cukup baik. Kali ini motor mengalami kendala pada 10 km pertama dari 30 km SS pertama. Itu tidak bisa lebih dari 90 km per jam. Dia selalu masalah, ada berebet setelah lebih dari 9.000 rpm. Kemudian tiba-tiba di kilometer ke-10 motor tuh keluar tenaganya, dan saya sangat surprise banget. Sehingga saya gaspol motor, kemudian dapatkan hasil yang cukup baik. Kemudian dilanjutkan ke SS kedua pada hari yang sama juga. Timbul lagi masalah yang sama di 10 km awal, tapi setelah masuk ke kilometer 11, motor mengeluarkan kembali tenaganya dan sangat gembira. Saya gaspol sekencang-kencangnya dan motor itu bisa berjalan dengan sempurna, sehingga dapat finish di total poin ada di posisi ke-9. Bila sebelum-sebelumnya drama ada di lembaran seorang Kadek, kini giliran teammate Kadek yang menuai drama. Kisah Kadek yang patah baut riser setangnya juga dirasakan oleh Rudi Poa.
Selain itu, dirinya juga banyak kehilangan waktu untuk menolong para peserta yang mengalami kecelakaan. Tibalah saat-saat penghujung petualangan para pereli Asia Cross Country Rally 2016. Leg 6 yang hanya menyajikan satu SS terakhir bukan berarti mudah dilalui. Genangan air, gravel bumpy, sepanjang 51,40 km menjadi warnanya. Kendala semakin berat mengingat teknik motor mereka dari hari pertama tidak pernah mulus. Alhasil, perjuangan anak bangsa hanya menghasilkan posisi 30 untuk Rudy dan urutan 36 bagi Kadek. Meski demikian, tetes keringat serta effort lebih yang mereka titiskan atas nama Merah Putih bukanlah hal kecil. Dengan segala keterbatasan, mereka masih mampu menunjukkan dan bahkan membuat para pereli lain yang notabene-nya dari berbagai negara di dunia melek dan juga apresiasi tinggi terhadap mereka. Yeah, Indonesian Kadi is a very good rider. Then at the beginning, he is a little bit, like this, hard, yeah. But every day, growing up, his skill and it's very important factor is every time he smiles. This is very good. Rudy, yeah, I met him last year. But last year he didn't riding, but I was a little bit doubt. So he not riding, good rider or not? But he's good rider, yeah. That's why he alive here. Yeah, he's very strong. We have two Indonesian enduro riders. Have team FB enduro team. So they are so good guy and so fast, tough. Sebagai newbie atau pemain baru, saya cukup kewalahan di navigasi. Lalu di hari kedua, dari ketiga, keempat, dan kelima, sampai hari keenam, itulah hari yang penuh dengan kecepatan tinggi. Tadinya yang kecepatan tidak menjadi pengaruh utama, akhirnya di hari ketiga, 4, 5, 6, kecepatan adalah satu-satunya kunci. Terima kasih kepada FB telah mengundang kami untuk belajar di rally ini. Semoga tahun depan kita akan lebih sukses lagi. Go Indonesia! Secara overall, dua pereli tim Furukawa Indonesia, Rudy Poal menempati posisi 23, sedangkan Kadek berada di urutan 36. Dalam malam apresiasi, tim Furukawa Battery Indonesia atas nama Rudy Poal berhasil mendapatkan Special Award, yakni Spirit Award, karena perjuangan pantang menyerah serta nilai respek terhadap pereli lain. Pemenang AXCR 2016 akhirnya diraih oleh pereli Thailand, Jakrit Chautale, yang secara konsisten mampu mengumpulkan total waktu terbaik di antara para pesaing dari Jepang, Korea, Swedia, serta Kamboja dan lainnya. Sementara di kategori tim, Furukawa Battery Jepang dengan trio pebalapnya Yoshio Ikemachi, Keisuke Maeda, dan juga Tadao Ezure mampu menyisihkan rombongan Rally Red Swedia. Semoga ini bukanlah catatan terakhir sejarah Merah Putih di ajang Asia Cross Country Rally, mengingat kiprah mereka sudah mendapat apresiasi dan respek dari negara-negara lain. Kita tunggu kiprahnya di 2017, Gaspol Merah Putih. Balik lagi masih di After the Break dan kita masih ngebahas tentang diecast, permainan yang sebenarnya seru banget ya. Iya, benar banget. Dan yang bikin penasaran adalah sejak mengoleksi ini, apakah mobilnya itu yang asli dijual atau malah jadi pengen beli yang asli? Nah, itu gimana nih Mas Valdari? Sebetulnya memiliki mobil 1:1 dan skalanya nikmatnya sama. Kepuasannya sama? Kepuasannya sama. Justru malah mungkin kalau kita mengkoleksi yang skalanya, kita terbebaskan dengan yang namanya ngisi bensin, ganti oli, kena macet. Jadi tidak memotivasi saya untuk beli 1:1-nya juga. Karena saya pikir dengan memiliki skalanya udah seneng lah. Tapi lo pernah nggak sih ngejual mobil lo yang
literally 1:1 cuma untuk nyari-nyari kayak ginian? Karena lu koleksi berarti banyak banget Iya, dong. bener banget dong. Gua sendiri sih enggak. Oke. Cuman temen gue banyak yang jual. Serius tuh? Yang Mobil AC dijual diganti pakai diecast? Ini semuanya. Wah gokil. Mungkin karena biaya perawatannya tinggi kali Kelar. ya, 1:1. Kalau ini kan paling dilap-lap doang. Nah Iya. kalau kayak gini tuh, kamu tuh kok bisa suka gitu tuh, dari mana sih ceritanya? Ya itu tadi kembali lagi bahwa tumbuh kembang kita itu dari kecil, anak-anak khususnya laki-laki tuh suka dengan benda-benda yang mirip dengan aslinya. Dengan aslinya, apalagi pada saat waktu kita kecil kita kan masih motorik kasar ya. Iya. Jadi kita suka benda yang kita mainin, kita banting apa gimana-gimana. Nah itu yang membuat kita akhirnya ya suka sama Nah, toys. dukanya gimana? Dukanya sebetulnya sih saat-saat sekarang nih dukanya karena jenis diecast ini musuh utamanya adalah cuaca. Cuaca jadi bisa merintis. Catnya itu bisa merintis. Makanya Makanya ada matahari harus ditutupin dong. enggak sih untuk jangka Enggak panjang. ya? Untuk jangka panjang musuhnya diecast itu karena besi dia bisa merintis cat-catnya, bisa kusam atau gimana sehingga ada perawatan-perawatan yang memang harus dilakukan lah, minimal dari segi penyimpanannya harus tepat, harus temperatur yang stabil, tidak mengalami ekstrim antara panas ke dingin, dingin ke panas dalam waktu yang dekat, itu akan merusak diecast itu sendiri. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa nyimpen mainan di tempat yang aman sehingga mainan kita bisa berumur panjang. Oke. Lu punya pengalaman nggak sih dalam mencari diecast ini yang menurut lo kayak gue nyari ini tuh cukup lama sampai kemana-mana cuman buat ngedapetin si diecast ini misalnya? Oke. Sebetulnya setiap diecast ini pasti punya ceritanya. Oke. Ya, mungkin saya pick one aja deh. Alright. Saya ambil satu ini. Ini terus terang aja, saya bukan mencari ini karena saya suka mobil ini, tapi akhirnya saya suka. Ya kan, akhirnya saya suka. Saya waktu itu lagi iseng buka-buka YouTube apa gimana, tiba-tiba ada suatu liputan di YouTube yang memamerkan mobil ini. Ini mobil apa sih? Chevy Bel Air tahun 55. Oh, Chevy Bel Air tahun 55. Dan pada saat di Amerika sana mereka membahas masalah begini, saya cuma mimpi, wah gila nih mobil bagus banget ya. Warnanya pink, bukannya saya sok ke feminin-feminin, cuman pink, and then ada flame-nya, ada gambarnya juga sangat exciting banget. Saya cuma mimpi pada situ, aduh kayaknya nggak mungkin ya ada di Indonesia. Oke. Masa gua harus ke Amerika kan nggak mungkin banget kan Terus gitu. akhirnya bisa purchase dari Akhirnya all in sudden saya melihat di Facebook ada orang lelang beginian. Wah serius? lelang dunia. Ada lelang Itu beginian. orang di Indonesia yang lelang? Orang Indonesia. Gila lah, nggak tahu kenapa mungkin Universe bekerja untuk saya. Wih. Pada saat saya mikirin, and then tiba-tiba pas saya Mendadak buka, muncul. iya mendadak muncul. Akhirnya udah saya kejar. Saya kejar sampai saya dapat, alhamdulillah. Segitu BU-nya ya orang itu apa yang ngejual kayak ginian, men? Bisa dilelang, berarti ini limited edition. Iya, ini limited edition cuma 4.000 diproduksi di seluruh dunia. Wah, dan 4.000 4.000 doang. Dan ini ke 1.296. Jadi ya cukup angka kecil lah. Cuma ada komunitasnya nggak sih? Maksudnya biasanya kan kalau kita ngomongin tentang ya tadi Oh, jual iya. menjual, Ya. biasanya lebih mudah di dalam komunitas. Oke. Kita beruntung di Indonesia ekosistem diecast itu udah cukup lengkap. Oke. Dari produsennya, dari komunitasnya, dari sellernya, dari customizernya. Customizer tuh yang bikin diorama, terus ini ada bikin mobil-mobil customizer. Terus sampai kita melengkapinya dengan majalah. Majalah Diecast Indonesia ini melengkapi ekosistem. Kebenaran ini majalah Diecast Indonesia pertama di Indonesia dan kebenaran kita juga yang ngegarap bareng sehingga dunia diecast itu memang sudah cukup solid. Nah, kalau dari segi komunitas ya kita punya ada namanya Tomochi. Tomochi Toys Model Car Indonesia. Oke. Nah, itu juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang cukup reguler namanya swap meet. Swap meet setiap minggu kita pindah-pindah tempat di mana di situ ngumpul para diecaster, mereka showing off their collection and then maybe they want to sell the products. Mereka mau jual karena mereka mau ganti fokusan. Or exchange misalnya kayak tukar-tukaran Iya, apa bisa, segala namanya ya swap kan? meet ya kan? Oke. Namanya swap meet. Jadi emang udah demikian enak dan guyup ya komunitas diecast itu. Dan kita memang diecast for fun. Dan satu lagi, kita juga punya event besar tahunan dunia diecast, yaitu Indonesia Diecast Expo. Diecast Expo. Diecast Expo. Dan tahun ini udah memasuki tahun ketiga. Dan itu event kayak boleh dibilang naik hajinya diecaster. Asik. We call it like that because that's the only place all the diecaster gather together. Pokoknya all caster datang ke sana supaya Iya. ini banget ya, ma'ruf ya.
Aku masih penasaran sama satu pertanyaan lagi ya, Ini harapannya untuk diecast apa sih? Wow, kalau harapan sih tentunya kita pengen semakin banyak lah para diecaster yang mencintai dunia diecast ya, dan harapannya juga produk-produk diecast semakin available di market Indonesia semakin banyak dan opsinya juga semakin banyak sehingga orang-orang juga bisa menikmati kefunannya diecast, because diecast is for fun. Dan semakin banyak juga diecast yang ditarik dari luar ke Indonesia gitu ya, supaya di kita makin banyak. Jadi pas lagi pertemuan tuh bisa tuker-tukerannya lebih banyak lagi macam-macamnya ya. Informasinya benar-benar numpuk banget ya. Tapi kalau kita mau ngomongin ini juga panjang banget. Nggak akan habis ya. 30 menit kita udah nemenin kalian semua dengan informasi seputar diecast, seputar outline gadget. So, itu dia. Sekarang saatnya kita untuk pamit, tapi terima kasih banyak bro. Thank you sini. ya. Next time lu kesini lagi ya, ngomongin lagi lebih banyak dong. Siap. Oke, makasih. Kalau bisa bawa lebih banyak lagi diecast-nya dan bawa juga komunitasnya. Itu dia. Alright guys, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk menyaksikan terus After the Break setiap minggunya ya. Kita pamit, bye. Bye. I'll see you next episode. Wah, keren banget cuy.